Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan tani durian dimanapun Anda berada. Semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini saya sedang berada di kebun, berencana melakukan pemupukan dengan menggunakan kotoran hewan yang sudah difermentasi. Pada video-video saya sebelumnya kita melakukan pruning pada buah durian musangking, kemudian penyemprotan dan lainnya pada pohon-pohon yang sudah berproduksi, atau istilahnya adalah pada masa-masa generatif. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mencoba melakukan pemupukan untuk masa-masa vegetatif atau masa-masa pertumbuhan tanaman. Jadi sangat membutuhkan nutrisi atau makanan yang ada, karena memang di kebun tidak tercukupi, maka kita bisa berikan lewat kotoran kambing yang sudah difermentasi. Dan pada pagi hari ini apa yang akan saya lakukan, ikuti terus, tonton terus video ini sampai selesai, dan kita lihat bahwa di sekitar ini banyak rumputnya. Jadi langkah pertama kita bersihkan rumputnya. Oke kawan-kawan tani, ini kita lihat banyak sekali rumput, dan rumput ini bisa kita fungsikan sebagai pupuk alami untuk pohon durian kita. Jadi rumput-rumput yang ada di sekitar durian sengaja dibiarkan. Jadi ini masih alami, karena memang rumput-rumput ini nanti bisa kita gunakan sebagai mulsa. Sebagai contoh, ini adalah bekas pangkasan serai ya, serai untuk bikin sambal itu. Jadi daun-daunnya itu kita pangkas, kemudian kita jadikan mulsa. Jadi ini akan membusuk secara alami. Oke kawan-kawan petani, jadi kompos yang saya gunakan adalah kohe yang sudah benar-benar terfermentasi. Jadi ini remah, kemudian tidak berbau. Jadi kalau sudah begini insya Allah aman untuk diaplikasikan di tanaman, tidak ada jamurnya. Oke, jadi caranya adalah dengan ditaburi keliling di bagian terluar dari tanaman durian, bekas galian yang pada 6 bulan lalu pernah kami aplikasikan dan sekarang dilakukan kembali.
Jadi karena tempatnya ini agak miring, maka kita timbun pupuk kandangnya dengan tanah supaya tidak terbawa oleh air hujan, dan kita gunakan tanah-tanah yang ada di sekitar. Karena kesalahan teknis pada pemupukan yang pertama ini terlihat pangkal batangnya ada yang tertimbun, maka tanah-tanah ini kita gunakan untuk menimbun pupuk. Kalau kita perhatikan triple planting ini pertumbuhannya tidak sama. Jadi yang ini sangat berbeda sekali pertumbuhannya dengan yang satu ini. Kita lihat yang ini pertumbuhannya bagus. Kita lihat bagian perakarannya ternyata ada perbedaan. Nanti kita lihat jarak dekat. Yang satu ini juga seperti itu. Jadi ada dua yang berbeda dibandingkan dengan yang sebelahnya. Oke kawan-kawan petani, setelah kita kurangi timbunan yang ada di daerah perakaran ini karena memang kelebihan atau kesalahan teknis penimbunan pada masa lampau melebihi batas ambang dari penimbunan perakaran yang mengakibatkan aerasi atau udara di dalam tanah di sekitar perakaran tidak bagus, maka pertumbuhannya ini tidak berkembang dengan baik. Jadi bila kita perhatikan ini yang dua ini macet pertumbuhannya jika dibandingkan dengan yang satu ini. Jadi ini bagus karena perakarannya dangkal. Ini satu jengkal lebih dari satu jengkal, jadi baru kelihatan akarnya ya. Jadi pertumbuhannya pun sangat berbeda. Memang ini adalah fakta perbedaan yang nyata ya, dari ketiga pohon ini. Ini paling sangat lambat, ini juga sempat terpuruk ya. Kalau ini lebih dangkal dari yang tadi. Ini saya lihat akarnya sudah kelihatan, sudah mulai terubus. Kalau yang sebelahnya ini memang dangkal ya, pas ditanam tidak melebihi batas penimbunan. Oke kawan-kawan, selanjutnya apa yang akan kita kerjakan adalah menutupi bagian atas dari pohon ini dengan mulsa. Mulsa yang saya gunakan adalah ini. Jadi kalau di kebun saya sangat terlihat banyak sekali rumput-rumputnya. Ini adalah tanaman insulin atau paitan. Kalau kita perhatikan ini hijau-hijau gitu, jadi banyak kandungan nitrogennya, tetapi nanti akan diproses oleh alam secara alami. Dan ini kolam penampungan ya air hujan, karena memang di tempat saya ini tidak ada air yang menetap, jadi
mengandalkan air hujan. Oke, kita lanjut. Oke kawan-kawan petani, jadi kurang lebih seperti ini yang saya lakukan. Saya gunakan rumput-rumput atau tanaman yang ada di sekitar pohon durian untuk dijadikan penutup atau mulsa, supaya rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman durian tidak cepat tumbuh. Dan di kebun ini saya tidak lakukan penyemprotan herbisida untuk membunuh rumput-rumput atau tanaman liar, tapi tetap akan dijadikan mulsa, nanti akan membusuk, diproses oleh alam, kemudian akan menjadi kompos secara alami dan bisa diserap oleh tanaman durian yang ada di tempat ini. Oke kawan-kawan petani, jadi demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita terus menanam. Setelah kita tanam, mari kita rawat durian kita agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dan pada saatnya nanti bisa menghasilkan untuk kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.